Bila Anda membawa Al-Quran dengan tangan kanan dan menghadapkan wajah kepadanya dengan sepenuh hati, lalu Anda menelusuri lembaran demi lembaran, surat demi surat atau ayat demi ayat, ketahuilah bahwa di antara orang yang telah berjasa besar terhadap Anda hingga Anda dapat bersyukur dan mengenal karya besar ini, ialah seorang manusia utama yang bernama Zaid bin Sabit. Semua peristiwa tentang pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf akan selalu menyebut seorang sahabat yang mulia ini. Seandainya diadakan penaburan bunga sebagai penghormatan dan kenang-kenangan terhadap mereka yang mendapat berkat karena telah mempersembahkan jasa yang tidak ternilai dalam menghimpun, menyusun, menertibkan dan memelihara kesucian Al-Quran, hak Zaid bin Sabit untuk menerima bunga-bunga penghormatan dan penghargaan itu tentu sangat besar. Di tengah gelombang perang, fitnah dan perebutan kekuasaan, seorang bocah bernama Zaid bin Sabit memikul tugas yang tak dapat dibayangkan siapapun, menulis Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah SAW. Namun kisahnya bukanlah jalan mulus tanpa luka. Ia ditolak oleh keluarganya sendiri, dianggap terlalu kecil, diremehkan. Tapi ia bertahan. Ia membuktikan bahwa keyakinan yang bersumber dari hati mampu mengalahkan segala bentuk penolakan dunia. Mari kita masuki lembaran kisah tentang integritas, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam. Di sudut kota Yatsrib yang sunyi, di antara desir angin hangat gurun, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Sabit. Baru 11 tahun usianya ketika desas-desus tentang seorang nabi dari Makkah mulai menyusup ke tiap sudut jazirah Arab. Zaid lahir dari keluarga Yahudi yang taat, tumbuh dalam tradisi yang syarat dengan pertanyaan-pertanyaan abadi. Setiap malam ia memandang langit bertabur bintang sambil bergumam kepada ayahnya, "Wahai ayah, benarkah ada seorang utusan Allah yang membawa cahaya baru?" Sang ayah hanya menghela nafas panjang. "Diamlah Zaid, kita sudah memiliki Taurat, jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang." Namun hati kecil Zaid tak bisa padam. Ia sering mendengar bisik-bisik dari tetangganya tentang kejujuran dan kelembutan Muhammad, sang Rasul yang terusir dari Makkah. Suatu senja, dengan degup jantung yang memburu, Zaid menyelinap ke sebuah perkumpulan kaum Ansor. Di balik batang pohon kurma, ia mengintip dakwah dari seorang utusan Rasul bernama Mus'ab bin Umair. Suaranya lantang membelah senja. "Islam mengajarkan kita untuk menyembah satu Tuhan, bukan berhala-berhala bisu." Zaid terpaku. Kata-kata itu menembus hatinya, mengalir seperti air ke tanah yang kering. Ia pulang dengan langkah gontai, namun pikirannya bergejolak. Malam itu, ia tak bisa memejamkan mata. "Jika ini kebenaran, mengapa aku menolaknya?" gumamnya lirih. Keesokan paginya, dengan wajah pucat, ia menatap ayahnya. "Ayah, aku ingin masuk Islam." Sang ayah mendadak berdiri, marah dan terkejut. "Kau gila, keluarga kita memegang Taurat. Apa kata orang nanti?" Zaid pun menunduk, air matanya jatuh di atas sajadah usang. "Maafkan aku ayah, tapi hati ini tak bisa berdusta. Aku yakin Muhammad adalah utusan Allah." Lama ayahnya terdiam, hingga suara lembut ibunya pecah menenangkan bara. "Biarkan ia memilih jalannya suamiku, jika itu kebenaran biarkan ia mengejarnya." Setelah perdebatan panjang, sang ayah mengalah meski dengan hati yang remuk. Zaid segera mencari Mus'ab. Di hadapan pemuda itu, ia mengucapkan syahadat dengan suara yang lantang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mus'ab pun tersenyum memeluknya erat. "Selamat Zaid, kau adalah saudara kami sekarang." Sejak hari itu, Zaid menjadi bayangan Mus'ab. Ia belajar membaca dan menulis dengan tekun, meski harus sembunyi-sembunyi dari pandangan sinis para tetangga. "Kau terlalu kecil untuk urusan ini," ejek seorang pemuda. Zaid hanya tersenyum. Allah melihat usaha hambanya, bukan usianya. Beberapa bulan kemudian, Rasulullah SAW tiba di Yatsrib. Zaid yang telah menunggu sejak pagi berlari ke arah masjid. Wajah Rasul bersinar penuh kasih membuat bocah itu terpaku. "Siapa namamu, nak?" tanya beliau lembut. "Zaid bin Sabit ya Rasulullah." "Maukah kau menjadi penulis wahyu?" Zaid pun terbelalak. "Tapi aku masih kecil dan belum hafal Al-Quran." Rasulullah tersenyum. "Allah akan memudahkanmu. Bacalah apa yang kudengar dari Jibril, lalu tulislah." Sejak saat itu, Zaid duduk di sisi Nabi setiap kali wahyu turun. Ia menulis kata demi kata yang akan mengubah sejarah dunia.
Suatu hari setelah menyalin surat Al-Baqarah, Zaid memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku salah menulis satu huruf?" Rasul menepuk bahunya, "Allah menjagamu Zaid, tapi ingat, kejujuranmu lebih berharga daripada tinta dan kertas. Jika ragu, tanyakan padaku." Pesan itu berakar dalam-dalam di hati Zaid. Ia tahu tugasnya bukan sekedar menulis, melainkan menjaga kebenaran yang kelak akan menjadi pedoman umat. Di usia yang masih belia, ia telah memahami bahwa keimanan yang teguh dan kehati-hatian dalam amanah adalah kunci untuk meraih ridho ilahi. Minggu-minggu pertama sebagai penulis wahyu bukanlah masa yang mudah bagi Zaid bin Sabit. Setiap kali malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, jantungnya berdebar kencang. Ia sadar satu kesalahan kecil, bahkan satu titik pun bisa mengubah makna ayat suci. Allahumma inni mukhlishon, ya Allah jadikan aku orang yang tulus, bisiknya setiap pagi. Suatu hari saat menyalin ayat tentang hukum waris, tangannya gemetar. Dalam kekalutan itu, ia menulis sulasa menjadi ulas. Rasulullah SAW yang sedang memeriksa naskahnya segera menoleh. "Zaid, Allah Maha Teliti, kau harus lebih sabar." Zaid menunduk malu, ia segera menghapus kesalahan itu dan menulis ulang dengan sempurna. Sejak hari itu, ia selalu membaca ulang setiap baris wahyu 3 kali sebelum menyerahkannya kepada Nabi. Hubungan Zaid dengan Rasulullah SAW pun semakin erat. Suatu senja yang teduh, mereka duduk di bawah pohon kurma yang rindang. Rasul bertanya lembut, "Apa yang paling kau takutkan saat menulis wahyu?" Zaid menatap pasir di kakinya. "Aku takut ya Rasulullah, takut tidak bisa menjaga amanah ini." Rasulullah SAW pun tersenyum dan meletakkan tangan di pundaknya. "Allah memilihmu bukan karena tulisanmu semata, tapi karena kejujuranmu. Ingat, tulisanmu akan menjadi saksi di hari akhir." Zaid menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Ia pun mulai belajar lebih dalam tentang seluk-beluk bahasa Arab dari Abu Bakar As-Siddiq dan menghafal puluhan ayat setiap malam. "Ilmu adalah cahaya," kata Abu Bakar suatu malam. "Tapi cahaya itu hanya bersinar bila dijaga dengan rendah hati." Namun, badai ujian datang dari luar. Kaum munafik di Yatsrib mulai menyebar fitnah. Bagaimana mungkin anak kecil, belum balik, dipercaya menulis kitab suci? Zaid mendengar bisik-bisik itu di pasar, menusuk batinnya. Ali bin Abi Thalib yang melihat Zaid berjalan murung mendekat dan berkata, "Jangan hiraukan mereka Zaid, buktikan dengan karyamu." Tak lama setelah itu, ayat tentang puasa turun. Zaid bukan hanya menyalinnya, tapi juga menjelaskan maknanya kepada mereka yang meragukannya. "Lihatlah, anak ini lebih paham daripada kita," puji seorang sahabat. Sedikit demi sedikit keraguan pun mulai memudar. Namun, ujian berat menanti. Di bulan Ramadan saat menyalin surat Al-Maidah, Zaid lupa membubuhi tanda baca pada kata kulubuhum. Tanpa itu, orang-orang keliru membacanya menjadi kilabuhum, yang seharusnya artinya adalah hati mereka menjadi anjing mereka. Kabar itu cepat menyebar di kalangan sahabat. Zaid pun panik. Ia segera menghadap Rasulullah SAW dengan mata memerah. "Aku bersalah ya Rasulullah, hukumlah aku." Namun Rasul hanya tersenyum. "Bangkitlah Zaid, perbaiki kesalahanmu. Kau manusia biasa, tapi Al-Quran dijaga oleh Allah." Zaid pun mengumpulkan semua salinan yang salah dan menggantinya dengan naskah yang baru. Sejak itu, ia mulai menerapkan sistem tanda baca dari kode warna untuk membedakan kata dan memperjelas makna. Ia tak hanya menulis, ia juga mulai menghafal Al-Quran. Setiap subuh, ia berlatih tartil bersama Ubay bin Ka'ab. "Kau punya bakat Zaid," puji Ubay, "tapi jangan pernah merasa cukup." Zaid mengangguk. Ia mulai memahami bahwa tugasnya bukan sekedar menulis, tetapi melestarikan setiap huruf, setiap makna dalam hatinya dan dalam laku hidupnya. Ketika perang Badar pecah, ia memohon izin untuk ikut perang. "Izinkan aku membelamu ya Rasulullah." Namun Rasul menahannya, mengelus kepalanya dengan kasih. "Kau lebih berharga di sini Zaid, jaga tulisan-tulisan itu seperti nyawamu sendiri." Zaid pun tinggal di Madinah. Ia mengumpulkan potongan tulang, kulit, dan pelepah kurma yang bertuliskan wahyu, lalu menyusunnya rapi satu demi satu seolah menyusun cahaya menjadi bentuk. Puncaknya datang saat Rasulullah SAW memintanya menyalin surat An-Nur. "Ini tentang kejujuran dan fitnah Zaid. Pastikan kau menulisnya dengan hati yang bersih." Zaid pun menulis sambil menangis. Ayat demi ayat menembus hatinya, terutama saat ia menyalin,
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Selesai menulis, ia memandang Rasulullah SAW dengan mata sembab. Ya Rasulullah, andai semua orang bisa melihat keagungan ayat-ayat ini. Rasul menjawab, mereka akan melihatnya Zaid, tapi hanya yang hatinya bersih yang bisa merasakan cahayanya. Setahun setelah Perang Badar, ujian yang lebih berat datang. Saat Perang Uhud meletus, Rasul memintanya tetap di Madinah. Tapi aku ingin ikut berperang ya Rasulullah, protes Zaid. Rasul pun tersenyum lalu menatapnya penuh makna. Kau adalah benteng Al-Quran Zaid, jika kau pergi, siapa yang menjaga tulisan-tulisan ini dari tangan musuh? Zaid terdiam, meski hatinya remuk saat mendengar banyak sahabat gugur, ia menuruti perintah itu. Hari itu, ia menyalin ulang ayat-ayat yang rusak sambil berdoa lirih. Ya Allah, lindungilah mereka yang berjuang di jalan-Mu. Dari tinta dan air mata, dari keheningan malam dan gemuruh perang, Zaid bin Sabit tumbuh bukan hanya sebagai penulis wahyu, tapi sebagai penjaga cahaya yang menyalin bukan dengan tangan semata, tapi dengan jiwanya. Saat pasukan Muslim kembali dari perang Uhud, Zaid bin Sabit menangis melihat wajah Rasulullah SAW yang terluka. Darah mengering di pipi beliau, namun senyumnya tetap teduh. Jangan bersedih Zaid, kata Rasul. Kemenangan sejati adalah saat kita tetap teguh dalam iman meski luka menganga. Beberapa bulan kemudian, Zaid menerima tugas istimewa, yakni menulis surat Ali Imran. Ini tentang keutamaan Ahlul Kitab yang beriman, jelas Rasul. Zaid menulis dengan penuh kehati-hatian. Saat selesai, ia memberanikan diri bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana cara membedakan kebenaran dari yang palsu? Rasul tersenyum samar. Seperti api yang membakar kayu basah, kebenaran selalu menyakitkan bagi yang tidak siap menerimanya. Zaid merenung dalam. Sejak itu, ia mulai menyalin ayat-ayat itu dan membagikannya kepada para pemuka Yahudi dan Nasrani. Ia berdialog, mengajak dan menjelaskan. Mengapa kau repot-repot? Tanya Usamah bin Zaid temannya. Karena Al-Quran adalah rahmat untuk semua, jawab Zaid. Tapi hanya hati yang lapang yang mampu menerimanya. Tahun ke-6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah ditandatangani. Banyak sahabat kecewa, syarat-syarat damai dari Quraisy terasa merendahkan. Salah satunya penghapusan gelar Rasulullah dari dokumen perjanjian. Aku tidak akan menghapus kalimat itu, kata Zaid tegas kepada utusan Quraisy. Itu harga mati. Sikapnya membuat para pemimpin Quraisy tercengang. Kalian punya pemuda yang berani, gumam mereka. Zaid hanya tersenyum tenang. Aku hanya menjaga kehormatan Rasul. Malam itu, Rasulullah SAW menatapnya dengan bangga. Kau seperti singa yang menjaga sarangnya, Zaid. Di puncak musim haji, Zaid diberi tugas terakhir yang akan dikenang sepanjang zaman, yakni menulis surat Al-Ma'idah. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan, kata Rasul dengan suara bergetar. Hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Zaid terseduh. Ya Rasulullah, apakah ini pertanda bahwa kepergianmu sudah dekat? Rasul mengangguk pelan. Karena itu, jagalah Al-Quran sebaik-baiknya. Ia akan menjadi penolongmu setelah aku tiada. Zaid mencengkeram kuasnya erat. Ia tahu setiap huruf yang ia tulis kini adalah warisan terakhir dari langit. Beberapa hari sebelum wafatnya, Rasul memanggil Zaid. Aku ingin kau menulis surat kepada Raja Romawi. Zaid terdiam, ia menahan air mata. Tapi aku tidak bisa bahasa Romawi ya Rasulullah. Rasul tersenyum lemah. Tulis saja dalam bahasa Arab, Allah akan menyampaikan pesannya. Dengan tangan gemetar, Zaid menulis. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Selesai menulis, Rasul mencium keningnya. Terima kasih Zaid, kau telah menjadi anak bagiku. Air mata Zaid jatuh di atas kertas. Ia tak sanggup berkata apapun. Hari itu pun tiba, Rasulullah SAW wafat. Suara tangis mengguncang Madinah. Zaid duduk di sudut masjid memeluk gulungan-gulungan wahyu yang masih harum oleh tinta. Apa yang akan terjadi pada kami? Bisiknya lirih. Namun tiba-tiba ia teringat pesan Rasul. Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dengan tekad baja, Zaid berdiri. Ia mulai mengumpulkan potongan tulang, pelepah kurma, kulit dan batu tulis yang bertuliskan ayat-ayat suci. Aku akan menjagamu wahai Kitabullah, janjinya.
Usianya baru 19 tahun, namun Zaid bin Sabit telah menjadi benteng pertama bagi Al-Quran, siap menghadapi badai fitnah pasca wafatnya sang Nabi. Kesedihan belum usai, tapi gelombang kemurtatan datang. Sebagian kaum menolak membayar zakat. Nabi palsu bermunculan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama bersikukuh, kita tidak akan berkompromi dengan kemurtatan. Zaid kini menjadi sekretaris khalifah, mencatat setiap keputusan dengan hati yang perih. Lalu datang ujian yang lebih mengerikan. Banyak hafid, yakni penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Tulang-tulang dan pelepah kurma yang menyimpan ayat mulai lapuk. Jika ini dibiarkan, Al-Quran bisa hilang dari muka bumi, ujar Umar bin Khattab pada suatu malam. Abu Bakar pun memanggil Zaid. Kau adalah orang yang paling dipercaya Rasul untuk menjaga wahyu. Kumpulkan semua ayat itu, jadikan satu mushaf. Dan di sanalah di usia mudanya, Zaid bin Sabit memikul beban langit dan bumi, menyatukan firman Allah ke dalam satu kitab yang kelak disebut Mushaf Al-Quran, pusaka agung umat yang tak akan pernah padam. Zaid tertegun, matanya membelalak memandangi wajah sang khalifah, penuh ketegangan. Wahai khalifah, tugas ini terlalu berat bagiku. Bagaimana jika aku salah? Suaranya bergetar hampir tak terdengar. Umar bin Khattab dengan tatapan tajam namun penuh keyakinan menatap pemuda di hadapannya. Apakah kau pernah salah, Zaid? Tanyanya tenang. Zaid menggeleng pelan. Tidak, jawabnya lirih. Kau bahkan menciptakan sistem kode warna untuk menjaga keakuratan mushaf. Kau bukan sekedar penulis, Zaid. Kau penjaga wahyu. Allah memilihmu untuk ini. Dan begitu dimulailah tugas monumental Zaid bin Sabit. Tugas yang akan mencatat namanya sebagai benteng pertama penjaga Al-Quran. Hari demi hari, Zaid berjalan menelusuri pelosok Madinah dan sekitarnya. Ia mengumpulkan setiap potongan ayat dari tulang, kulit, batu, dan pelepah kurma. Ia tidak hanya mengandalkan tulisan, ia juga mendatangi para sahabat yang hafal Al-Quran, Abu Hudzaifah, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Tolong ucapkan ayat yang kalian ingat langsung dari Rasulullah, pintanya dengan sungguh-sungguh. Setiap ayat hanya akan diterima jika ada dua saksi yang mendengarnya langsung dari Nabi. Aku tidak bisa menerima hanya satu sumber, tegas Zaid setiap kali. Proses itu melelahkan secara fisik dan jiwa. Berhari-hari ia berjalan ke pedalaman, menelusuri jejak-jejak para sahabat hanya untuk mendapatkan satu ayat. Kenapa kau begitu keras kepala? Keluh seorang sahabat yang kelelahan menemaninya. Zaid menatap lurus ke depan. Karena aku tidak ingin di akhirat nanti Rasulullah menuntutku karena kelalaianku. Suatu malam yang gelap dan sunyi saat mencari ayat tentang kisos, hukum pembunuhan tak disengaja, Zaid menemui jalan buntu. Tak ada yang menyimpannya, tak ada yang menghafalnya. Hanya satu orang yang mengaku memilikinya, seorang wanita tua yang tinggal di pinggir kota. Ia menunjukkan selembar kulit yang tampak usang dan berdebu. Aku tidak bisa memberikannya kecuali kau membayar 100 dirham, katanya pelan tapi tegas. Zaid membelalak, amarahnya membuncah di dadanya. Itu bukan milikmu, itu milik umat, herdiknya. Namun wanita itu tersenyum. Aku hanya menguji kejujuranmu. Ambillah, ini hadiah dari Allah. Zaid terdiam, air matanya menetes tanpa diminta. Ia memegang kulit itu seolah memegang bara yang membakar hatinya. Malam itu ia belajar satu hal besar. Setiap rintangan adalah ujian untuk memurnikan niat. Berbulan-bulan berlalu, siang dan malam tak lagi berbeda bagi Zaid. Hingga akhirnya mushaf Al-Quran pun rampung. Abu Bakar dan Umar memeriksa setiap lembar dengan cermat. Setiap halaman membawa nafas wahyu yang pernah turun di dada Rasul. Subhanallah, bisik Abu Bakar, kau telah melakukan keajaiban, Zaid. Namun Zaid hanya menunduk, hatinya belum tenang. Ini belum selesai, ujarnya. Aku harus memastikan salinan ini disebar ke seluruh penjuru. Ia pun melatih puluhan penulis muda. Tidak sembarangan ia menetapkan kriteria yang nyaris sempurna. Setiap titik harus sama, setiap harakat harus sempurna, pesannya tegas. Suatu hari, seorang penyalin mencoba menambahkan unsur seni dalam penulisan. Lekuk hurufnya dihiasi, huruf alifnya memanjang tak biasa. Zaid segera menegur keras, kita bukan seniman, kita adalah penjaga kebenaran. Di penghujung tahun, saat mushaf-mushaf itu dikirim ke Mekah, Yaman, dan Syam, Zaid berdiri di atas bukit Sofa. Angin musim semi menerpa wajahnya, wajah yang penuh goresan tinta dan kelelahan. Ia menatap langit. Dalam hatinya, ia membayangkan Rasulullah tersenyum dari surga. Aku telah menepati janjiku ya Rasulullah, bisiknya lirih. Namun kemudian ia menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri,
tapi tugas ini belum usai. Ia sadar tantangan terbesar bukanlah mengumpulkan ayat-ayat suci, tantangan sebenarnya adalah menjaga umat dari perpecahan. Al-Quran akan menjadi cahaya, katanya. Namun ia tahu cahaya itu hanya akan bersinar jika hati manusia mau membukanya. Dengan tekad baru, Zaid kembali ke meja kerjanya. Ia menyiapkan tinta dan kulit. Ia tahu masih banyak tantangan yang menanti. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam menyebar luas. Kota-kota seperti Damaskus dan Yerusalem ditaklukkan, tapi datang masalah baru. Banyak pasukan Muslim tidak hafal Al-Quran. Mereka berperang dengan keberanian, keluh Umar suatu hari, tapi tidak dengan ilmu. Zaid yang kini menjadi penasihat utama mengusulkan, kirimkanlah para qori dan mu'alim ke setiap penjuru, biarkan cahaya Al-Quran menyertai pedang kebenaran. Umar mengangguk, ia setuju. Zaid pun memanggil puluhan pemuda. Ia tidak hanya mengajarkan tajwid dan bacaan, tapi juga makna. Aku tidak hanya mengajarkan bacaan, tapi juga pemahaman, tegasnya. Seorang murid bertanya polos, apa bedanya membaca dengan memahami guru? Zaid tersenyum tipis, seperti beda antara membawa obor dan menjadi api itu sendiri. Perjalanan dakwah tidak selalu mulus. Di Yarmuk, Zaid menyaksikan betapa kebodohan bisa menggerogoti iman. Seorang tentara Muslim dalam kemarahan menghancurkan salinan Injil milik pendeta Kristen. Ini kitab sesat, teriaknya. Zaid segera menghentikannya. Ia berdiri di antara pendeta dan tentara itu, lalu berkata lantang, kita tidak datang untuk menghina keyakinan orang lain, kita datang membawa rahmat. Dalam kesendirian malam, Zaid menatap mushaf di hadapannya. Tinta, kulit, dan air mata semuanya telah ia curahkan. Ia tahu tinta bisa pudar, tapi hati yang lurus akan terus menyala. Dan Zaid bersumpah dalam hatinya, aku akan terus menjagamu wahai kitabullah, selama nafas masih ada dalam dada ini. Zaid segera merebut kitab itu dari tangan sang tentara. Wajahnya merah padam, bukan karena marah semata, tapi karena duka yang dalam menyaksikan kesalahpahaman yang berbahaya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat, bukan untuk merusak kitab sebelumnya. Bentaknya tegas namun penuh luka. Ia lalu duduk bersila di tanah, di samping pendeta tua yang masih terkejut. Dengan lembut, Zaid membuka lembaran mushaf. Lihatlah, katanya, menunjukkan ayat yang dibacanya perlahan dari surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Ia menatap mata si pendeta. Dalam Al-Quran, kami memuliakan Isa. Kami tidak datang untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Sang pendeta terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku belum pernah melihat seorang Muslim yang begitu menghormati Nabi kami, bisiknya. Namun dakwah tak hanya dihadapkan pada ketidaktahuan. Zaid juga menghadapi fitnah yang lebih rumit. Munculnya klaim palsu tentang wahyu. Seorang pengikut Nabi palsu, Musailamah, mendeklarasikan bahwa syair-syair yang dibawanya sama sucinya dengan Al-Quran. Zaid menanggapinya dalam sebuah debat terbuka. Ribuan orang berkumpul di alun-alun. Musailamah naik ke mimbar, lalu mulai membacakan kalimat-kalimat kacau tentang semut, batang kayu, dan awan yang terdengar lebih mirip teka-teki anak-anak. Zaid hanya tersenyum tenang. Allah tidak akan menurunkan kitab yang membingungkan, ucapnya lantang. Al-Quran adalah mukjizat, bisa dibaca, dihafal, dan diamalkan oleh orang berakal. Kerumunan bersorak, kemenangan tidak datang lewat pedang, tapi lewat ilmu. Hari itu, keyakinan Zaid semakin menguat. Kebenaran akan selalu menang jika dibela dengan ilmu. Pada tahun ke-18 Hijriah, musibah besar datang. Umar bin Khattab terluka parah akibat tusukan musuh dalam sholat subuh. Ketika Zaid diminta menuliskan surat wasiat Umar, tangannya gemetar. Siapa yang akan menjaga umat ini sepeninggalmu, wahai Amirul Mukminin? Tanyanya, suaranya nyaris pecah. Umar membuka mata dengan lemah, tapi sorotnya tetap tajam. Engkau Zaid, dan para ulama seperti engkau. Beberapa hari kemudian, Umar wafat. Kesedihan merundung Madinah. Tapi belum sempat luka itu sembuh, Zaid kembali dipanggil sejarah. Khalifah baru, Utsman bin Affan, menemuinya dengan kabar yang mencemaskan. Aku mendengar ada perbedaan bacaan Al-Quran antara Irak dan Syam, ujar Utsman. Kita harus menyatukannya sebelum perpecahan merusak umat. Zaid mengangguk perlahan. Aku akan menyusun mushaf resmi berdasarkan dialek Quraisy, sebagaimana diajarkan Rasulullah. Proyek ini jauh lebih rumit dari sebelumnya. Zaid harus membandingkan ratusan salinan, mencocokkan bacaan, memastikan setiap harakat tidak menyimpang. Ini bukan tentang siapa yang benar, katanya kepada timnya.
Ini tentang menjaga kesatuan umat. Namun, tugas ini bukan tanpa tantangan. Sekelompok orang memprotes keras, merasa bahwa bacaan mereka, warisan dari Abdullah bin Mas'ud, lebih layak dipertahankan. Kami tidak menghapus sunnah bacaan siapapun, jawab Zaid dengan sabar. Kami hanya mengembalikan Al-Quran pada bacaan yang didengar langsung dari Rasulullah. Ia pun mengutip sabda Nabi, bacalah Al-Quran dengan 7 dialek selama kalian tidak mengubah hurufnya. Perlahan, suara protes itu mereda, masyarakat kembali bersatu. Zaid sadar, tugasnya bukan sekedar menyusun huruf-huruf suci, tapi menyatukan hati-hati yang mudah terbelah. Al-Quran adalah tali Allah, ujarnya suatu hari. Selama kita berpegang padanya, kita tidak akan terpecah. Di usia 40 tahun, ketika rambutnya mulai memutih dan tinta tak lagi mudah menempel di kulit keriputnya, Zaid memulai karya barunya, yakni tafsir pertama. Ia mengumpulkan penjelasan Rasulullah tentang ayat-ayat mutasyabihat, menjelaskannya dengan bahasa yang bisa dijangkau semua kalangan. Ilmu harus bisa dipahami oleh semua orang, katanya. Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, mengapa kau tidak menulis hadis juga?" Zaid tersenyum lemah, "Karena aku lebih takut salah menulis sabda Rasul daripada salah menafsirkan Al-Quran." Suatu malam, ia duduk di serambi masjid, menatap langit yang sama seperti malam saat ia pertama kali memegang pena untuk menuliskan wahyu. "Ya Allah, jika Engkau mengizinkanku bertemu Rasul di surga nanti, izinkan aku menyerahkan mushaf ini ke tangan beliau sendiri," bisiknya lirih. Air matanya jatuh, tak ada yang tahu, mungkin itu malam terakhirnya menatap langit dengan mata yang masih jernih. Kini usianya menginjak 62 tahun, namun semangat Zaid bin Tsabit masih seperti pemuda belasan tahun yang dulu mencatat wahyu pertama. Setiap pagi, ia duduk di Masjid Nabawi. Puluhan murid duduk bersila mengelilinginya, mencatat setiap kalimat seolah takut kehilangan setetes pun dari samudera ilmunya. "Guru, bagaimana cara memahami ayat-ayat tentang jihad?" tanya seorang pemuda suatu pagi. Zaid tersenyum, matanya bersinar bijak. "Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsumu sendiri. Pedang hanyalah alat, tapi hati itulah medan perang sejati." Suatu hari, utusan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan datang dengan kabar besar. Khalifah ingin meminang putri Zaid. "Aku ingin menyatukan keluarga kami dengan keluarga penjaga Al-Quran," kata utusan itu. Namun Zaid menolak, halus tapi tegas. "Putriku bukan alat politik. Jika kau ingin dekat dengan Al-Quran, pelajarilah ia, bukan menikahi anakku." Muawiyah yang terbiasa dihormati dan dituruti justru tersenyum. "Kau masih seperti dulu Zaid, tak berubah." Zaid mengangguk, "Aku hanya menjaga amanah yang sama sejak 50 tahun lalu." Dan memang begitulah Zaid bin Tsabit dikenang. Ia adalah penjaga cahaya yang tak pernah padam. Bukan karena pena atau mushafnya, tapi karena hatinya yang tak pernah lelah menjaga kebenaran, bahkan di hadapan kekuasaan. Tahun 45 Hijriah, wabah melanda Madinah. Rumah-rumah terkunci, pasar lengang, tangisan menggantikan tawa. Namun di sudut Masjid Nabawi, seorang lelaki tua masih duduk dikelilingi murid-muridnya. Zaid bin Tsabit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya masih bersinar. "Guru, istirahatlah," pinta Abdullah, murid kesayangannya. Zaid menggeleng pelan, lalu tersenyum. "Jika aku berhenti sekarang, siapa yang akan menjelaskan ayat tentang sabar dalam penderitaan?" Ia lalu membuka mushaf yang mulai usang dan membacanya. "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 153. Suara Zaid lirih namun menyentuh. Murid-murid menahan tangis, seakan tahu ini bukan sekadar pelajaran, ini warisan terakhir. Beberapa hari kemudian, tubuh Zaid roboh, demam tinggi membakar raganya. Ia terbaring di tikar sederhana, nafasnya terputus-putus. Abdullah duduk di sisinya, menggenggam tangannya sambil menangis. "Jangan sedih," bisik Zaid dengan sisa tenaganya. "Aku hanya akan menyusul Rasul dan sahabat-sahabatku." Tangannya gemetar saat menyerahkan gulungan naskah. "Lanjutkanlah ini, jadikan ilmu sebagai jalan menuju Allah, bukan sekedar pengetahuan." Di hari terakhirnya, seluruh Madinah seolah berhenti. Para sahabat, ulama, dan puluhan muridnya berkumpul di rumah kecil itu. Tak ada yang ingin melewatkan detik-detik perpisahan dengan penjaga wahyu terakhir Rasulullah SAW. "Aku ingin mendengar bacaan Al-Quran," pintanya lirih. Anas bin Malik melangkah maju. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca surat Yasin.
Di tengah bacaan itu, air mata Zaid mengalir pelan. "Indah sekali," bisiknya. Tiba-tiba Zaid menggenggam tangan Abdullah lebih erat. "Sampaikan salamku pada umat Islam di masa depan. Katakan pada mereka, Zaid bin Sabit tidak pernah menyesal menjadi penjaga Al-Quran." Dan saat matahari terbenam di atas Madinah, ruh Zaid kembali kepada Sang Pencipta. Langit berubah muram, kota itu berduka. "Telah wafat orang yang paling dipercaya menjaga wahyu," teriak seorang sahabat di tengah kerumunan. Pemakaman Zaid di Baqi bukan sekedar penguburan, ia menjadi pengingat umat Islam kehilangan satu bintang terangnya. Omar bin Abdul Aziz yang saat itu masih kecil menarik lengan ayahnya. "Ayah, mengapa semua orang menangis?" Sang ayah memeluknya lalu menjawab, "Karena hari ini langit Madinah kehilangan salah satu bintangnya." Ribuan orang mengantarkan jenazahnya, dari kalangan fakir hingga bangsawan. Di atas pusaranya, Abdullah menancapkan sebuah kayu bertuliskan, "Ini kuburan Zaid bin Sabit, penulis wahyu dan penjaga Al-Quran. Semoga Allah merahmatinya." Tapi warisan Zaid tak pernah dikubur. Mushaf yang ia susun menjadi dasar Al-Quran yang kita baca hari ini. Tafsirnya menjadi rujukan ulama sepanjang zaman. Tapi warisan terbesarnya bukan tinta, melainkan keteladanan. Kejujurannya dalam menjaga amanah, ketekunannya dalam menuntut ilmu, keberaniannya berdiri di hadapan kekuasaan. Dan di zaman ini, saat Al-Quran kembali diuji oleh interpretasi sesat dan ego pribadi, warisan Zaid menjadi tiang penyangga. Di langit Madinah, setiap kali azan berkumandang, seolah terdengar bisikan Zaid, "Jagalah Al-Quran, maka ia akan menjagamu." Zaid bin Sabit telah wafat, tapi warisannya abadi. Dari tinta dan tulang, ia menyatukan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dari keraguan umat, ia menjadi benteng kebenaran. Dan dari usia belia, ia menunjukkan bahwa kejujuran adalah kekuatan terbesar penjaga wahyu. Karena menjaga Al-Quran adalah tugas kita semua. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.